Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, uhayyikum min ma'hadi binal ummah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari yang ke-15 Ramadan, bulan suci. Alhamdulillah kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kita senantiasa berdoa dan berdoa moga-moga kita dan seluruh keluarga besar kita semuanya dalam keadaan selamat, sehat walafiat, dan semoga bisa menyempurnakan ibadah syam kita sampai akhir waktu nanti. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, dari pondok kita Bina Umat Moyudan Sleman, kami akan menyampaikan dan mengingatkan kita semuanya tentang syukur nikmat. Bersyukur pada Allah sebagai tanda bukti iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kali ini Bapak Ibu adalah mensyukur nikmat yang agung, nikmat yang besar. Apa itu? Nikmat diutusnya junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, Al-Baqarah 151, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu 'alaikum ayatihi wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah. Sebagaimana kami telah utus terdahulu, maka kali ini kami utus salah seorang di antara kamu, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tugasnya adalah untuk mengajarkan kita semuanya, mensucikan kita semuanya, mengajarkan agama kita dan juga sunnah-sunnahnya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah, jarangkali kita menghitung ya, menyadari bahwa diutusnya Nabi Muhammad merupakan nikmat yang agung, nikmat yang besar. Iya, coba mari kita merenung Bapak Ibu. Dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW, yang pertama maka kita bisa mengenali Allah Subhanahu wa taala, mengimani Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat iman merupakan nikmat yang paling agung. Kenapa? Nikmat yang tidak bisa dibeli, nikmat yang tidak bisa dicari, bahkan tidak bisa dipelajari. Ini benar-benar karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengimani Rasulullah, maka kita bisa mengimani Allah Subhanahu wa taala. Karena beliaulah yang mengajarkan kepada kita mengimani Allah. Coba kita lihat bagaimana dahulu kaum jahiliyah. Mereka tidak tahu sama sekali, nggak kenal sama sekali siapa penciptanya, siapa yang ngasih nikmat, siapa yang menghidupkan, sehingga mereka salah. Bukan Allah yang disembah, tapi justru berhala-berhala, Tuhan-Tuhan selain Allah. Karenanya Bapak Ibu hormati bahwa dengan kita mengimani Rasulullah, kita bisa mengimani, mengenali siapa Rabb pencipta kita, Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, Rasul kita Muhammad SAW bukan siapa-siapa. Allah mengutusnya dari golongan kita manusia, bukan golongan malaikat apalagi jin. Lah, bukan. Ini juga karunia. Sebab coba bayangkan kalau seandainya sang guru kita itu, nabi kita itu adalah malaikat, kira-kira apa yang terjadi? Malah mungkin kita bisa ketakutan. Karenanya Allah mengutus nabi dari golongan kita manusia, sehingga semuanya clear.
Karena Nabi sama dengan kita secara kemanusiaannya, sehingga kita mudah mengenali beliau. Beliau makan, minum, belanja di pasar, bahkan beristri, sehingga itu memudahkan kita semuanya untuk beruswah kepada beliau, untuk mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan diutusnya Nabi, Bapak Ibu yang saya hormati, maka kita bisa, bagaimana cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mengimani Nabi, beruswah kepada Nabi, maka kita bisa beribadah dengan baik. Lagi-lagi Bapak Ibu yang saya hormati, sekiranya tidak ada Nabi, maka kita kayak apa kira-kira? Macam-macam cara orang beribadah, menyembah Tuhannya, tidak tahu bagaimana. Dengan Nabi yang diutus, dan Nabi itu manusia kayak kita, maka kita tahu persis bagaimana beliau mengajar kita sholat, berpuasa, berperilaku, berakhlak. Ini merupakan karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya Bapak Ibu yang saya hormati, agar kita dicintai Allah, Allah menyayangi kita, maka kata Allah, ikutilah Rasul. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan Muhammad, apabila kamu mencintai Allah sebagai Rabb penciptamu yang mengasihkan nikmat karunia kepadamu, maka ikutilah sunnah-sunnahku Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian yuhibbukumullah, dan Allah akan mencintai kita. Jamaah Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah, dengan mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita tahu persis di samping cara kita beribadah kepada Allah, dan juga tahu persis bagaimana kita beruswah jadi orang yang berakhlakul karimah, berakhlak, berbudi pekerti yang baik. Karena Nabi itu semua apapun perilakunya, gerak-geriknya, tutur katanya, bahkan tidur bangunnya, makan minumnya, semuanya adalah merupakan pelajaran yang kita semua harus beruswah, dan itu semuanya indah. Subhanallah, semuanya indah. Kana khuluqul Quran, demikian kata Aisyah istri beliau. Akhlak Nabi itulah Al-Quran. Dengan kita mengikuti beliau, karena mengimani beliau, kita bisa berakhlak dengan yang baik, berakhlak yang mulia, berakhlakul karimah. Yang selanjutnya Bapak Ibu yang saya hormati, dengan mengimani Rasulullah SAW, kita tahu persis apa-apa yang selama ini kita tidak tahu. Dan banyak hal, di samping ibadah, berakhlak, ada hal-hal yang lain. Nabi merupakan uswah yang komplit, yang utuh, sempurna. Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ada pada diri Nabi itu suri teladan yang baik dalam segala hal. Kita sebagai khalifatullah fil ard, wakil Allah di muka bumi ini, maka dalam segala hal, dalam berpemerintahan, berkeluarga, bermasyarakat, sebagai guru, ustadz-ustadzah, sebagai orang tua, sebagai anak, warga masyarakat, semuanya ada pada beliau. Itulah sang guru kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah. Dia Allah yang mengajari kita Alkitab dan juga Al-Hikmah, yakni As-Sunnah. Terakhir Bapak Ibu yang saya hormati, dengan mengimani beliau, kelak di hari kiamat insya Allah kita akan mendapatkan syafaat beliau, pertolongan beliau di hari yang sangat sulit. Tidak ada siapapun yang bisa membantu satu sama lain. Pada waktu Bapak Ibu kita lari meninggalkan kita,
anak cucu kita meninggalkan kita, kolega meninggalkan kita, maka dialah Nabi kita Muhammad yang menolong kita dengan syafaatnya. Dengan syafaatnya. Hanya tentu harus ada hal yang kita lakukan agar kita dapat syafaatnya. Yang pertama, ikutilah sunnah-sunnah beliau. Sudah iman pada beliau. Karena syafaatnya hanya diperoleh oleh orang-orang yang beriman dan mengimani beliau. Mengikuti sunnah-sunnah beliau. Bahkan memperbanyak baca sholawat kepada beliau. Nabi bersabda, "Shollu alayya." Berselawatlah kepadaku, maka kelak akan aku berikan syafaat kepadamu. Yang kedua, termasuk kita doa. Sudah kita dengarkan azan. Itu juga salah satu syarat agar kita mendapatkan syafaat beliau besok di hari kiamat. Demikian Bapak Ibu yang hormati, moga ada manfaatnya. Aqulu qouli hadza subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.